Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Oke, jadi di sini judul materinya tentang siapkan pernikahanmu mulai sekarang. Hubungan mereka tuh kurang afdol gitu loh. Ya kan nggak mungkin kan kalau hubungan lurus terus kayak nggak ada apa-apa ya kayak kurang kayak gitu. Kita memulai dengan explain terlebih dahulu ya untuk mencarikan suasana kita. Gak ya kan nggak apa-apa. Sikut. Oke, dua. Oke, Rito belum keluar ya Rito ya. Rito belum keluar. Sini mas. So, yang klub dalam ya nanti yang jadi ketua siapa. Jadi tugas ketua di sini tuh nanti kayak jadi moderator gitu loh. Kayak semisal katanya ini nanti dikasih studi kasus. Ini semua ini apa ini? Ini itu. Buka. Ya, nomor observer. Jadi nanti kalian ngisi ini apa yang kalian dapat dari Keluarga Yuni dan Yanto sering mengalami kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi yang efektif. Mereka merasa bahwa masing-masing tidak mendengarkan satu sama lain, yang menyebabkan ketegangan dan konflik. Ini baca. yang didiskusikan. Jadi diskusikan apa yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh Yuni dan Yanto. Kamu pakai proses. Buat teman-teman dipersilakan untuk berdiskusi. Mungkin dari aku ya, tadi kan permasalahan di komunikasi ya. Nah, mungkin permasalahan di komunikasi itu lebih ke si Yuni dan Yanto tadi itu ada ego masing-masing yang dipertahankan gitu. Dan untuk pemecahan masalah itu mereka nggak ada waktu, jadi kayak komunikasinya juga mungkin ini sih kayak gimana kalau misalnya emang ada masalah gitu ya, seenggaknya kalau walaupun sibuk itu diluangkan waktunya buat ngobrol sebentar atau apa kayak jalan buat deketin juga, karena kan kemudian juga ada masalah. Jadi dengan apa kayak diluangkan waktunya itu bisa saling komunikasi untuk masalahnya. Oke, mari kita coba saya teman. Untuk kelompok luar, silakan. Dapat anggota Yuni sampai Antoni mengalami kesalahpahaman karena kurang komunikasi yang efektif, terus menyebabkan ketegangan dan konflik. Terus apa yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi, lalu apa yang harus dilakukan Yuni sama Yanto? Kalau menurut saya ini kompleks ya, karena kan ketegangan itu ada yang nampak dan ada yang tersembunyi gitu. Jadi kita kalau secara keluarga harus ya, Yuni dan Yanto ini harus berdiskusi lagi dan mencari kepada akar masalahnya ini supaya solusinya itu bisa tepat sasaran. Karena kalau solusinya nggak tepat sasaran nanti malah konfliknya ini bisa semakin membesar dan semakin besar. Kalau menurut saya itu menyimpulkan dari teman-teman tadi. Oke, teman-teman dari kelompok jalan luar, permasalahan yang sebentar yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi itu kurangnya tadi ada ego, terus ada komunikasi yang terbatas karena kesibukan masing-masing. Terus juga mereka belum mencari permasalahan sampai akarnya. Ada masalah di komunikasinya gitu ya, Mas. Ada bisa kembali tentang masalah. Kami ketegangan akibat ketidakjelasan dalam pembagian tugas rumah tangga. Masing-masing merasa beban kerja mereka tidak seimbang, yang menyebabkan konflik kecil yang berulang. Diskusinya, apa yang harus dilakukan Bu dan Sipri untuk mengatur tanggung jawab terhadap perempuan? Jadi ini kan antar masalah kan dari mereka tuh yang merasa beda
pas lah ketika pembagian tugas di rumah tangga. Jadi ya itu menurut saya itu kan balik lagi ke seperti yang konflik yang pertama tadi itu masalah komunikasi. Jadi dimana mereka itu menurut saya itu harus mengkomunikasikan lagi gimana mereka itu dalam pembagian peran dan juga tanggung jawab. Budi dan Siti mengalami ketegangan akibat ketidakjelasan dalam pembagian tugas rumah tangga. Masing-masing itu merasa beban kerjanya nggak seimbang. Jadi ada konflik kecil yang selalu berulang. Terus apa yang harus dilakukan Budi sama Siti untuk mengatur tanggung jawab dalam berkeluarga? Saya setuju sama pendapatnya Mas Siti. Menurut saya itu yang pertama paling penting itu seharusnya komunikasi. Di pernikahan sendiri kan harusnya biasanya komunikasi itu harus lancar. Bagaimana untuk mengatur peran-peran dan tanggung jawab tadi yang tidak seimbang. Kalau memang mereka bingung mau mengatur, tadi dari Mas Yogi solusinya adalah berdiskusi agar tidak terjadi ketidakseimbangan ini. Kalau menurut saya diskusi belum cukup, menurut saya bisa melihat referensi dari orang lain. Misalnya saya lihat hubungan orang lain itu gimana, teman, misalnya tanya teman, tanya siapa gitu, kayak pembagian peran mereka itu bagaimana. Kesimpulannya saya simpulkan bahwa untuk kasus yang Budi dan Siti ini mereka harus mengutamakan komunikasi tadi, karena dalam pernikahan ini ada dua kepala bukan hanya satu. Jadi egonya harus diturunkan ya, harus sama-sama paham bahwa pembagian tugas ini harus secara adil gitu. Terus ada juga opini lain yang berkata bahwa harus mencari referensi, cari referensi dari hubungan lain, barangkali bisa membukakan jadi bahan pencerahan gitu. Oke. Teman-teman semua. Ya, mencatat poin-poinnya ya, untuk hubungan itu kan sesuatu yang rumit gitu ya, nggak bisa main-main. Jadi dua orang ini harus memiliki komunikasi dan chemistry yang baik juga. Nah, untuk itu harus sering-sering komunikasi, jadi apa-apa itu diobrolin supaya tidak jadi konflik yang besar gitu. Mas setuju? Setuju. Oke, Mas Ridho. Ya, ada yang masalah ego juga, terus ada pendapat lain. Jika ada masalah, kalau ada waktu bisa diluangkan untuk berkomunikasi agar tidak menjadi masalah yang lebih besar. Kemudian karena ada ketegangan itu, harus berdiskusi untuk mencari akar masalah dan solusi tadi tepat sasaran. Terus masalah yang kedua tadi pembagian peran dan tanggung jawab, peran dan tanggung jawab itu ada lagi komunikasi yang solusinya komunikasi yang efektif sama referensi dari orang lain. Oke. Pada rumah tangga dari segala apapun, bahkan dalam pertemanan juga butuh komunikasi agar nggak salah paham. Bagi di rumah tangga pasti ketika si pasangannya si ceweknya atau si cowoknya merasakan ada sesuatu, lebih baik diomongkan supaya tidak jadi suatu masalah yang besar, nggak berangkat ego sih. Oke, semua setuju? Setuju. Oke. Kalau tadi kan udah belajar terkait kesiapan pernikahan. Nah, di sini saya ada sedikit tugas untuk diisi. Nah, ini terkait pemahaman kalian sama materi yang sudah diberikan, sama diskusi yang sudah dilakukan. Aktif atau pasif atau biasa aja, terus jelaskan kenapa. Oke. Jawabannya bervariasi sekali ya. Sangat seru. Maaf kalau saya Untuk selanjutnya mungkin kalian ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup? Jadi sudah paham ya? Sangat paham ya? Oke. Sangat paham. Paham. Oke. Baik. Kita dapat akhiri sekarang ya.